mencium sesuatu di sini tampaknya. Oh. Di dapur ada jendela, kemudian penampakan jendela itu adalah langsung ke dalam rumput-rumput dan pohon-pohon. Iya. Dan di sebelah pohon-pohon itu sebenarnya ada gubuk reot, ada semacam kayak tali-tali jerami atau apa itu ya tadi? Ada posisi di belakang rumah. Ada posisi di belakang rumah saya yang lihat ada semacam gubuk tapi agak reot. Iya. Itu gubuk siapa ya? Itu memang sengaja dibikin buat tanaman organik. Oh, jangan lepas ya, Mbak. Iya. Saya akan masuk ke dunia saya. Roy, Where is it now? ada apa sih? Jangan lepasin saya ya. Saya akan tersesat ke dunia saya sendiri. Si kopi. Hati-hati, Roy. Saya melihat ada penampakan pocong di sini. Roy, bisa Kamu ngelihat apa di situ? Nggak lihat apa-apa waktu itu. Waktu itu? Dulu waktu masih anak masih kecil-kecil, iya ada di dalam kamar. Saya melihat ada sebuah pocong. Di dalam kamar ada, tapi sekarang posisi rumah kan udah direnovasi, nggak ada kamar, sengaja Roy. nggak dibikin. What? Roy, dengar saya nggak? Saya dengar kamu di sini. Ini pojokan tempat keluarga itu loh, Roy. Oh ya? Saya lihat ada pocong yang menjadi bisa kata kunci saya di sini. Jangan takut ya mbaknya dan jangan lepas dari. Iya. Oh iya, saya udah nyampe di dapur di sini. Ternyata yang paling horor adalah di dapur ya. Saya mencium, Semakin ke belakang. saya mencium hawa sesuatu di sini yang saya tidak bisa katakan. Saya berdasarkan feeling saya dan intuisi saya di dalam rumah kamu. Roy, hati-hati. Where is that? Astagfirullahaladzim. Iya, kamu benar-benar dihantui sama suami kamu ya? Iya. Pocongnya di mana, Roy? Hah? Kata Roy tadi ada pocong. Saya lihat ada pocong. Menjauh kah? Saya harus menemukan sesuatu nih. Tampaknya kamu dihantui sampai sekarang. Roy tadi di... Saya mencium hawa pocong di sini. Di mana? I have to find it. Kamu dari tadi tuh di tempat itu loh yang keluarga. Keluarga kamu itu. Maaf ya, saya ganggu ya. Mbak, jangan lepas ya, Mbak Len. Iya. Ini gerbang, Roy. Iya, saya rasain dimensi yang berbeda ya. Saya harus menemukan sesuatu yang ada di kuping saya dan di kepala saya. Tadi aku di pojokan ngeliat beberapa kopi gitu, nggak tahu buat Pojokan? apa. Pojokan ya, itu yang biasa keluarga itu, yang kata kamu keluarga itu. Ingat kursi berderet? Iya, Ya, di pojokan situ. Kamu mau ke sana? iya. Saya tuntun. Baik. Kamu dingin banget, Roy, ya Allah. Iya, saya masuk ke dalam dunia. Tuh, aku ngeliat kayak kopi-kopi gitu banyak banget. Atau apa sih, nggak tahu, kayak sesembahan. Iya. Hah? Iya apa, Mbak? Iya, suami saya suka bikin kopi, Tuh, teh, saya tuntun deh. Duh, makin dingin, Roy, di terus sini. tapi dia taruh di posisi saung itu, pojok sebelah kiri. Oh, Sebelah kanannya pohon pisang. itu di sebelah kanan, Roy. Di Sebelah Ke kanan, kanan kamu, saya nggak tahu di penglihatan kamu apa. Itu di Di- sebelah kanan. saya Iya. merasakan ada hawa pocong ya di sini. Di sebelah kanan kamu, Roy. Hah? Ya Allah.
Sebelah kanan. Iya, lurus, Ya lurus. Allah. Itu kopi-kopinya di situ. Hati-hati, Roy. Astagfirullahaladzim. Oh my La God. ilaha. Bantuin. Ya Allah. Dibuka. Iya. Pak, istighfar. Ya Allah. Itu apa, Roy? Aduh. Touch. Oh, wow. Ya Allah. Suami buat kopi buat apa, Mbak? Ini ada... Saya nggak ngerti. Saya nggak tahu dia bikin itu kopi, teh. Aduh, gak enak auranya sini, Roy. Udah, kita bahas dalam, Roy, atau gimana? Auranya udah gak Bahas enak. dalam aja deh. Ya. Mbak, familiar dengan ini? Nggak pernah lihat. Saya nggak pernah lihat apa-apaan di situ. Kamu ngerasain apa tadi di situ, Mbak? Sebelum ke Roy, saya mau nanya. Takut aja. Hah? Takut aja. Takut? Lalu? Nggak ngelihat ada pocong apa-apa. Nggak rasa takut aja. Terus dingin di situ. Apa yang Roy lihat itu semua betul? Masalah apa? Pohon pisang? Iya, pohon pisang Betul ada semua? memang. Terus masalah kopi. Dapur. Memang iya. Kopi? Dapur itu betul? Kalau dapur posisi kan di rumah, itu kan di depan. Depan rumah itu tanah 50 itu. Ya astaga. Ini semua pasti satu paket kiriman dari suami kamu kalau saya bilang di sini. Ini harusnya dibanting. Kamu jangan di situ. Jangan. Tolongin itu dong. Supaya mbaknya jangan di situ juga. Maksud Roy itu bisa ditaruh di, jangan diinjak juga ya. So? Wow. Maksud Roy gitu? Iya. Itu tanah kuburan ya, Roy? Iya. Apa niat dari mantan suaminya apa? Minta air boleh? Air yuk. Terus Hubungannya ini saya yakin kamu suaminya mau jatuhin kamu lagi ya. itu bisa dibakar. Itu bisa dibakar nggak, Roy? Jangan. Jangan. I need the water please, thank you. Aku penasaran hubungannya apa ya? Suami sama. It's okay, everything's okay. Saya butuh minum sedikit. Minum, Roy minta minum. Ini kebetulan Mbak Lini datang sama ibu ya, saya dapat informasi dari Iya, tim. Ibu. Langsung saya undang aja deh sebagai ibu dan saya bisa ibu panggilannya ibu atau Ibu. Ibu siapa? Ibu, Ya? Ibu Sri. Ibu Yusri. Ibu Sri. Ibu Sri. Ibu Sri. Boleh dampingi anaknya. Lampu boleh diterangin lagi, Mas. Kita biar ini. Ibu Sri. Robi undang ke dalam ya. Sini Ibu. Hati-hati. Sama Mbak Leninya ya. Assalamualaikum Bu Sri, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik. Baik Ibu ya. Usianya berapa Bu Sri sekarang? 66. 66. Iya. Ibu Sri mungkin tadi mendengar dari belakang ya. Kurang jelas ya? Kurang jelas. Jadi ada beberapa, saya langsung ke Roy deh. Roy silakan jelaskan Roy. Jadi saya melihat ini. Waktu saya lagi ditutup mata, saya menggambarkan apa yang saya pikirkan. Kedua, saya mengambil kesimpulan suami kamu itu benar-benar jahat sekali. Saya tidak mengadu domba, saya tidak seuzon, tapi saya berbicara terhadap berdasarkan fakta. Tapi satu hal yang harus kamu tahu, setelah ini kamu juga jangan ribut-ribut dan jangan, lu kan udah main gini-gini, jangan. Itu yang saya tidak mau. Saya mau kamu, ya udah kalau memang seperti itu kamu yang mengalah.
Tampaknya kamu ingin di bumi binasakan, tampaknya kamu pengen dihilangkan, kamu berusaha untuk lebih sabar dan sholatnya lebih kencang lagi, sholatnya lebih kusyuk lagi, kemudian banyak melakukan perbuatan-perbuatan baik juga yang berhubungan dengan apa ya, kayak misalnya ada banyak kayak kita beli ada kasur yang nggak pakai segala macam, kita kasih orang yang jalanan yang nggak punya alas tempat tidur, kamu coba untuk usahain itu untuk beli juga, untuk donasi itu juga supaya kamu agar bisa tidak dihantui dan teror-teror nggak jelas yang seperti itu. Plus juga dituduh selingkuh, kemudian juga masalah anak dan segala macam, biarlah berlalu. Itu aja. Dan ibunya semoga kamu sehat-sehat ya Bu ya. Mbak Leni ini dalam bahaya. Dan saya berpesan semua itu kekuatan magis dan itu nggak ada apa-apanya dibanding kekuatan Allah. Allah benar-benar besar dan itu semua langsung nggak ada. Itu aja Kobi. Tapi tadi Roy menyampaikan barusan kalau Mbak Leninya masih dalam bahaya. Iya, masih dalam apa yang bahaya. Roy lihat? Karena banyak sekali, nggak cuma hari ini, tampaknya banyak kejadian-kejadian yang mengejutkan yang akan terus dihantui dan menghantui. Kamu harus benar-benar imannya kuat, benar-benar baca Al-Quran terus, kemudian diamalkan, kemudian terus ibadah rajin, semua niscaya nggak akan ada apa-apa insya Allah. Itu aja sih Robi. Oke, aku ke Ibu dulu deh, Ibu Sri. Iya. Ibu sekarang berarti, maaf Mbak Leni kembali sama Ibu? Iya. Tinggal bersama? Iya. Tiba-tiba dia Bagaimana? pulangin. Iya. Udah berapa bulan? 6 bulan. Udah 5 Oh, bulan. jadi baru cerainya? Mau 6 bulan. Belum cerai resmi. Belum dicerai. Kemarin ini aku habis dari sana Pondok Kopi. Aku bilang ketemu sama dia, pasalnya anak yang kecil tadinya ikut dia yang nginap di rumah. Dia ribut sama anakku yang pertama, kapan diantar anak yang kecil itu. Oke. Akhirnya malam-malam saya antar ke sana dalam keadaan udah malam ya, jam 11 malam, sampai sana setengah 12. Ternyata dia ngomong minta izin, dia bilang kamu janji mau nyaksiin kalau saya nikah lagi. Saya bilang oh nggak ada hubungannya sama saya lagi. Buat apa? Saya juga nggak ngerti. Dia bilang kamu boleh nikah sama siapa aja, tapi kalau aku maksudnya saksinya aku saksiin, tapi kamu nikah sama selingkuhan kamu yang pernah aku maki-maki, aku macem-macem deh ya. Kamu buktinya nikahnya sama dia, nggak mungkin, nggak bisa. Aku bilang aku nggak ada hubungan apa-apa sama sekali. Terus dia coba peluk lagi ya. Ya. Aku angkat tangan, aku dorong, dia mau peluk, mau cium lagi. Mah, tolong balik lagi, katanya gitu. Demi anak-anak. Anak-anak udah hancur, katanya gitu. Pasal hancur juga karena dia usir. Anak satu-satu dia usir. Kalau saya nggak ambil semua satu-satu, anak bakalan kemana-mana. Ya Bu Sri, aku mungkin mewakili Mbak Leni, walaupun saya bukan anak, tapi saya yakin Mbak Leni ingin menyampaikan permintaan maaf di usia ibu yang sudah lanjut, tapi ibu masih menyaksikan anak berantem dengan suami, bahkan cucung menjadi pertaruhan ya. Saya yakin mungkin bulan-bulan Ramadan ini ibu mengalami hal yang mungkin berat juga untuk dijalanin, mungkin sahur jadi nggak nafsu, atau mungkin buka puasa pun makannya jadi dikit, kepikiran anak saya yakin pasti. Jadi saya mewakili Mbak Leni, saya mau minta maaf kalau Mbak Leninya masih memberatkan ibu. Tapi kalau dari hati ibu paling dalam, ibu melihat perbedaan tidak Mbak Leni dari sebelum masa perceraian ya dengan sekarang itu bagaimana? Sebaiknya menurut ibu bagaimana? Ya, dia kelihatannya kebanyakan bengong gitu. Kebanyakan bengong. Iya. Suka bengong gini gitu. Jadi saya suka gini, ngapain bengong? Nggak usah dipikirin, saya bilang gitu. Itu kan semua udah diatur sama Allah, saya bilang. Saya ikhlas aja udah, gimana habis semua mah kan Allah yang nentuin. Iya. Jadi semua katanya suruhnya harus sabar, harus diterima. Ya udah, saya bersyukur aja. Kalau Bu Sri sendiri lebih senangnya Mbak Leni pisah? Ya itu kalau saya nggak mau ya misahin anak gitu. Itu terserah Leni yang jalanin gitu. Kan dia yang udah pernah disakitin.
Ya, Jadi saya terserah anaknya aja. terserah ya. Hmm. Kalau ibu Kalau sendiri saya- menyaksikan nggak menantu Enggak. ibu ini kasar gitu? Enggak. Atau jahat? Oh, Kalau di enggak. depan saya baik. Tapi setelah itu emang saya pas bulan Desember itu saya terkejut. Tiba-tiba kok dianterin pulang. Pertama dianterin pulang sendirian, Tanpa anak-anak. tanpa anak-anak. Nah, saya kan mikir, kasihan anaknya Len, pulang aja ke sana. Hmm, Nah, saya anterin dia pulang. hmm. Malah suaminya ini nulisin di pintu. Jangan Yang- dibuka. Siapa yang masuk ke dalam rumah ini kena sanksi. Jadi saya nggak berani masuk. Iya. Ya udah saya sabar diem aja. Di awal pernikahan ibu memang merestui mereka menikah. Ya karena dia sama-sama cinta ya saya merestui. Saya kan punya anak perempuan cuma satu ya. Pilihan dia itu ya udah Yang penting anaknya nggak bahagia. apa-apa. Cuman maaf ibu ya, ini kan kita sih mengacu pada apa yang Roy lihat ya. Ternyata nggak sekedar perselingkuhan di sini, sudah bermain dengan hal mistis begitu. Yang saya rasa kalau misalkan maaf kalau dilanjutkan pun tidak sehat lah hubungannya lagi, karena dendamnya sudah sebegitunya begitu. Karena kan kita tahu kalau misalkan suami masih melakukan kesalahan dan kesalahannya kecil, kalau masih bisa didiskusikan bersama dengan istri, sebaiknya berdua saja. Jangan sampai orang lain tahu kekurangan suami. Kan menjaga nama baik suami juga kewajiban istri ya. Atau kalau misalkan kesalahan suami ini sudah keluar dari jalur atau mungkin syariat Islam, kita bisa minta bantuan sama orang ketiga seperti orang tua atau mungkin juga penasehat agama untuk bisa meluruskan ya. Tapi kalau suami masih bebel, ini sebenarnya memang diperbolehkan untuk mbaknya minta cerai. Karena ini kan sudah keluar dari syariat Islam nih, dari ajaran kita yang seharusnya kita emban kita jalankan. Memang sih istri yang menceraikan suami tapi alasannya bukan karena syariat Islam, itu sang istri akan jauh dari hawa surga. Tapi kan ini kalau kita lihat suami sudah benar-benar jauh sekali. Ya kalau hati mbak pun merasa seperti ya udah cerai saja, Allah pun sebenarnya mengizinkan. Ya, dia pernah pasang foto saya sama anak yang kecil, karena anak yang kecil ikut saya tadinya. Dia staples, dia masukin ke dalam air, dalam botol, saya juga nggak ngerti bacaan apa itu. Nah, si Aldi yang tahu, Mah, di dalam botol itu nggak tahu ada foto Mama sama foto Vivi, dia bilang gitu. Di staples, tapi foto Vivi yang kelihatan, foto Mama hilang, putih gitu aja gitu. Black magic. Saya juga nggak ngerti, terus dia bilang berarti kita udah nggak bisa bersama. Saya juga nggak percaya karena saya nggak lihat kan. Posisi karena tadinya Aldi di sana. Nah sekarang Aldi udah tahu semua karakter ayahnya yang begitu sama mamahnya. Masalah yang gitu-gitu, masalah dia semua Aldi tahu gitu loh. Akhirnya Aldi lama-lama berontak juga. Dia nggak tahan, mama diperlakukan seperti itu sama ayah katanya gitu. Istilahnya dijelek-jelekin, tetapi ayah yang begitu gitu.